Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang menguak misteri Candi Suku. Jawa Tengah memiliki candi mirip Chichén Itzá di Meksiko, situs peninggalan suku Maya yang dibangun pada abad ke-7. Letaknya terpencil di lereng Gunung Lawu, tepatnya di Duku Barjo, Desa Suku, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, atau sekitar 35 km dari Solo. Candi Suku sering disalahartikan sebagai candi porno karena banyak terdapatnya relief lingga dan yoni, yaitu lambang kelamin pria dan wanita. Padahal lingga dan yoni dalam kepercayaan Hindu merupakan lambang kesuburan. Dan di masa lalu, orang datang ke candi ini untuk memuja arwah leluhur, sekaligus memohon kesuburan. Berbeda dengan kebanyakan candi Hindu, candi peninggalan kerajaan Majapahit ini tidak menghadap ke arah terbit matahari atau ke timur, melainkan menghadap ke arah barat. Dari segi arsitektur pun tidak seperti candi lain yang menyimbolkan Gunung Meru, melainkan memiliki puncak piramida yang terpotong. Selain terdapat teras bertingkat dengan satu anak tangga di tengah, serta sejumlah monolit dan patung besar yang mengelilinginya. Tampilan sederhana pada candi suku ini menimbulkan banyak teori. Salah satunya menyebutkan bahwa penguasa Majapahit mendirikan candi ini ketika kejayaan Hindu mulai memudar akibat masuknya Islam pada pertengahan abad ke-15, sehingga candi sengaja kembali menggunakan desain bangunan megalitikum. Sementara teori lain menyebutkan bahwa bentuk candi suku adalah bagian cerita pencarian Tirta Amerta atau air keabadian dalam kitab Adi Parwa. Parwa pertama dari kisah Mahabharata. Piramida yang terpotong melambangkan Gunung Mandaragiri yang puncaknya dipotong untuk mengaduk lautan mencari tinta amerta yang memberikan kehidupan abadi bagi para peminumnya. Candi Suku dapat ditempuh dari Solo selama kurang lebih 2 jam dengan mobil. Anda dapat melihat sisi lain kota yang kaya sejarah ini. Duduk-duduk di bangku yang dikelilingi teduhan pepohonan sambil menatap candi berbentuk unik dengan latar pegunungan adalah sebuah cara unik untuk menikmati keindahan di kota Solo. Sir Thomas Raffles, penguasa Jawa pada masa itu, mengunjungi Candi Suku dan melihat kondisi candi itu dalam keadaan yang penuh kerusakan. Banyak patung yang dirusak, bahkan sebuah patung lingga berukuran besar pecah menjadi 2 bagian. Raffles menyimpulkan bahwa perusakan ini dilakukan oleh para penganut agama Islam di abad ke-16. Berdasarkan pola kerusakan yang sama di daerah-daerah yang menjadi titik penyebaran agama Islam. Saat memasuki Candi Suku, jelas terlihat relief yang menggambarkan hubungan badan dengan penggambaran lingga dan yoni. Tetapi jangan berpikiran kotor dulu. Bentuk-bentuk itu merupakan lambang untuk menghilangkan atau menyembuhkan segala kekotoran di dalam hati. Dahulu, di puncak Candi Suku terdapat sebuah patung lingga berukuran sekitar 1,8 meter. Patung ini kemudian dipindahkan untuk ditampilkan di Museum Nasional di Jakarta. Di sisi sayap utara gapura pintu masuk Candi Suku terdapat relief raksasa yang menggigit ekor ular. Relief ini merupakan lambang dari Sengkalan Mehmet atau lambang tahun pembuatan, yaitu tahun 1359 Saka atau 1437 Masehi. Tahun itu dianggap sebagai tahun diselesaikannya pembuatan Candi Suku. Sementara itu, di sisi selatan terdapat relief raksasa memakan manusia yang juga merupakan Sengkalan Mehmet dengan arti yang sama dengan gapura di sisi utara.
Selain bangunan candi, di Candi Suku juga dapat ditemui berbagai relief, seperti relief Bima yang menempa keris bersama Ganesha dan Arjuna. Lalu ada pula relief Dewi Kala yang berubah jadi raksasa dan ingin memangsa Sadewa yang berada dalam keadaan terikat. Selain itu, ada beberapa patung berbentuk Garuda yang berukuran cukup besar, serta beberapa patung dengan bentuk pria yang sedang menggenggam alat kelaminnya. Jadi, Candi Suku adalah candi yang menonjolkan lingga dan yoni, yakni penggambaran laki-laki dan perempuan. Di candi itu asal-muasal manusia ada, digambarkan dalam relief yang ada di Candi Suku. Jadi itu bukan candi tentang seni bercinta, tetapi penggambaran bahwa kita itu ada di dalam alam kandungan, di alam dunia, dan di alam kubur. Sebenarnya Candi Suku itu bukan candi porno, tapi itu satu pembelajaran bahwa Madhya Wusana, yakni asal muasal manusia ada. Jika di India punya Kama Sutra, kalau di Jawa punya Centini. Orang-orang Jawa itu meyakini bahwa manusia Jawa pertama itu berasal atau datangnya dari Lawu. Karena kaki Lawu itu sampai daerah Sangiran Sragen Jawa Tengah. Sebab itulah di Sangiran banyak ditemukan situs-situs, mulai dari fosil yang ditemukan, peninggalan yang ditemukan, dan banyak lagi yang ditemukan. Dari mulai adanya tanah Jawa, wong kapisan itu jedule di Gunung Lawu. Makanya itu di sana ada juga candi yang menggambarkan bahwa kita itu ada antara laki-laki dan perempuan bertemu. Dan itu digambarkan dengan jelas melalui 3 teras atau 3 terbagian candi yang tergabung dalam Purwa Madhya Wasana, yang berarti asal muasal manusia ada. Bagian candi pada teras pertama adalah Purwa, yang berarti kawitan pertama atau asal muasal, di mana laki-laki dan perempuan bertemu. Teras kedua adalah Madhya, yang menggambarkan alam dunia. Di situ banyak sekali terdapat relief yang menggambarkan kehidupan manusia, seperti petani, pejabat, penggawa raja, dan pandai besi. Dan di teras ketiga atau teras teratas candi adalah yang menggambarkan pada akhirnya manusia kembali pada yang membuat hidup. Itulah sedikit gambaran tersembunyi di Candi Suku. Di balik itu semua, masih ada misteri-misteri lain yang hingga kini masih diyakini ada dan tidak jelas kebenarannya.